Hai, halo Sobat Sehat Cipaku. Balik lagi bersama saya Robi dalam podcast Cipaku, obrolan kesehatan Puskesmas Cipaku. Podcast dari Puskesmas Cipaku yang ngobrolin topik-topik menarik dan penting seputar isu kesehatan. Nah, yang spesial banget hari ini kita kedatangan tamu dan narasumber yang sangat keren banget. Nah, ini kebetulan udah ada di sebelah kita nih. Nah, Bapak izin boleh perkenalkan dulu, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Robi. Saya harus hai dulu ya. Boleh. Hai gitu ya. Ya, perkenalkan saya Baik Kusnadi, SKM MPH. Kebetulan saya dikasih amanah saat ini yaitu menjadi kepala bidang di pencegahan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Wah, luar biasa sekali. Kita sekarang berbincang langsung dengan orang yang memang di bidangnya nih, kebetulan mengepalai bidang pengendalian penyakit ya Pak ya, di Dinas Kesehatan. Nah, Bapak izin nih untuk hari ini kita bakal ngobrol tentang penyakit Pak, tentang penyakit tuberkulosis. Boleh diceritain Pak, ada program keren abis nih yang namanya Gercep Habis ya Pak? Iya. Boleh diceritain Pak sedikit tentang program tersebut Pak? Siap. Teman-teman Kak Robi, jadi Gercep Habis ini itu sebetulnya awalnya dari wangsit tuh. Ada wangsit dulu gitu. Wangsitnya dari data TBC. Dari data TBC kita di Kota Bogor yang memang kasusnya tinggi, kemudian angka keberhasilan pengobatannya juga masih belum mencapai target. Jadi Gercep Habis itu disebutnya itu gerakan percepatan keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Kita singkat dengan Gercep Habis. Kenapa ini muncul si Gercep Habis? Karena kita tahu bahwa belum optimalnya terkait dengan pencapaian keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kota Bogor. Nah, kenapa ini muncul belum optimalnya? Karena kalau kita lihat itu banyak penyebabnya. Ya, satu karena memangnya ada kasus TB yang follow up ya, follow up. Kemudian juga ada yang mati, tapi yang meninggal juga ada ya. Itu mungkin 3 poin yang memang harus kita perhatikan saat ini. Tapi kalau kita lihat sendiri bahwa untuk saat ini di Kota Bogor itu kasus TB itu di tahun 2022 itu kita udah ranking kedua se-Jawa Barat. Itu ya. Kemudian Indonesia sendiri itu ranking kedua di dunia gitu ya, setelah India. Nah, bagaimana dengan Kota Bogor? Kota Bogor itu ranking kedua tahun 2020 di Jawa Barat. Kemudian di tahun 2024 kita ranking kelima se-Jawa Barat, yaitu dengan insiden dan kasusnya. Kita sampai kasus itu di angka 11 ribuan. Berita TBC ya Pak? Berita TBC. Ya. Kemudian kalau kita konvensi ke angka insidennya itu di angka 1025 sekian. Nah, angka ini kalau kita sandingkan dengan kebijakan pemerintah, terutama dengan adanya eliminasi TB tahun 2030, kita masih jauh gitu, masih kayak dimana kalau untuk target eliminasi ini kan per tahunnya 65 per 100.000 penduduk. Kita di angka 1.000, yaitu dalam 1.025 per 100.000 penduduk, artinya masih ada gap. Gapnya itu kita di angka 960 per 100.000 penduduk, jadi masih banyak gitu. Nah, tadi kenapa kita harus ada Gercep Habis? Karena memang dari 5 tahun ke belakang untuk penemuan kasus TB itu di Kota Bogor itu sudah mencapai di angka 100%. Artinya bahwa petugas TB baik ada di Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas, kemudian rumah sakit itu sudah bersusah payah untuk melakukan penemuan secara aktif. Alhamdulillah capaiannya bisa 100% ya, sesuai dengan target. Namun pencapaian ini itu tidak diiringi oleh dengan keberhasilan pengobatannya.
Itu. Jadi sekarang itu kita angka keberhasilannya baru mencapai 80% tahun 2024 ya. Kemudian targetnya sendiri di atas 90%. Nah kalau kita hitung itu gapnya itu berarti ada gap di angka 10%. Nah 10% ini kalau kita konversi bahwa setiap kasus TB kalau kita tidak bisa terlaksana dengan baik, gitu ya, pengobatan tidak baik, maka itu akan menyebabkan atau membuat resikonya penularan 10-15 orang menurut WHO. Jadi kalau kita hitung yang tadi itu jumlah kasus yang ada di Kota Bogor itu diperkirakan di angka 1.800 sampai dengan 24.000. Nah itu banyak sekali kan ya. Kalau memang kita tidak ditata laksana dengan baik pengobatannya. Kemudian kalau kita konversi dengan anggaran itu dari 1.800 sampai 24.000 itu kalau kita uangkan itu sampai 400.000 ya, itu mencapai di angka 14 miliar. Artinya begitu banyak gitu untuk kasus TB, sehingga ini menjadi urgent bahwa dengan dampaknya meningkatkan risiko penularan tadi, kemudian juga ada peningkatan kasus, kemudian juga bisa menyebabkan terkait dengan kasus MDR, kemudian juga beban biaya perawatannya yang tinggi dan termasuk bisa menyebabkan kematian. Ini mungkin menjadi urgent dan atensi bahwa di Kota Bogor kita harus melakukan suatu percepatan gitu atau inovasi. Kira-kira apa sih gitu yang harus kita lakukan supaya ini bisa kita selesaikan. Kebetulan saat ini saya diberikan amanah itu sudah melakukan pendidikan kepemimpinan administrasi atau PKA. Yang disebutnya PKA ya, itu angkatan 1 tahun 2025 yang menyelenggarakan di LAN Republik Indonesia yaitu di Sumedang, Bandung. Nah, amanah itu memberikan peluang kepada kami selaku peserta untuk mencoba untuk meningkatkan manajemen kinerja bagi tusi masing-masing. Nah, kebetulan tusi saya itu keterkaitan dengan masalah penyakit. Nah, gitu ya. Kemudian yang penyakit ini kita lihat lagi. Kalau kita diurut bahwa ini keterkaitan juga dengan masalah kebijakan nasional. Contoh bahwa dengan adanya target eliminasi tahun 2030 bahwa kita harus menurunkan kasus 65% tersebut dulu. Kita pun dengan kebijakannya punya Pak Presiden Republik Indonesia bahwa masalah TB itu menjadi atensi di mana masuk 8 program prioritas. Itu menjadi catatan. Dan pada tahun 5 tahun ke depan kita harus menurunkan 50% untuk penurunan kasus TB. Nah, bagaimana dengan Kota Bogor? Kota Bogor dengan visi dan visinya Pak Wali Kota yang baru ya Pak dengan Pak Jenal itu ingin juga mencapai target eliminasi itu karena ada di visi kedua yaitu Bogor sehat. Bogor sehat Ya. Jadi bagaimana nih Bogor sehat itu ternyata banyak variabelnya gitu ya. Salah satunya Bogor sehat itu adalah bagaimana kita menurunkan penyakit menular di Kota Bogor. Salah satunya adalah masalah TB gitu ya. Ini mungkin yang menjadi kenapa kita harus melakukan akselerasi atau percepatan atau perkembangan inovasi khususnya terkait dengan masalah keberhasilan pengobatan TB di Kota Bogor. Akhirnya wangsit itu muncul wangsit itu bukan dari Gunung Salak ya Pak ya. Akhirnya latar belakang kita mendapat tadi yang Bapak sebutkan ya Pak. Oke, akhirnya muncul wangsitnya, terciptalah gerakan pengendalian cepat ini, cepat habis ini. Oke. Jadi kalau dilihat tadi angka penemuan kasus yang sudah tinggi tapi tidak diimbangi dengan angka pengobatan yang keberhasilan pengobatan ini juga bakal nggak beriringan dengan baik ya Pak ternyata ya. Betul, karena tadi kalau misalnya angka keberhasilan kan strategi di dalam TB itu kan ada TOS TB apa tuh Pak? Bayar obat sehat Pak tahu nih Pak. TOS TB itu adalah T-nya temukan, obati, obati sampai sembuh. Nah, S-nya sampai sembuh. Nah sekarang kondisinya adalah temukan ini kalau kita dengan target kita sudah 100% di Kota Bogor.
Nah sekarang kita mau melangkah ke strategi kedua, yaitu obati. Nah pada saat kita bicara obati, tadi yang disampaikan di awal, kita belum beriringan nih. Jadi dengan penemuan kasus yang tinggi tidak diiringi dengan pengobatan dengan maksimal. Sebetulnya kita sudah berusaha maksimal, tapi karena tadi banyak faktor yang kita alami itu yang harus kita bisa selesaikan. Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini gercep habis itu benar-benar gercep ya Pak. Mudah-mudahan menurunkan, ya kan, untuk angka pengobatan ini biar cepat daripada sembuh. Kita itu hanya diberikan ikhtiar, gitu ya. Kita hanya berikhtiar, gitu. Apapun kita coba hal yang baru dengan kondisi existing yang ada. Mudah-mudahan itu menjadi bagian juga ikhtiar kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan masalah penurunan kasus TB. Sebetulnya bahwa gercep habis ini pun menjadi bagian dari programnya Ibu Kepala Dinas Kesehatan kita, yaitu dengan aksi gelis. Aksi gelis itu apa tuh Pak? Nah aksi gelis itu aksi gerakan eliminasi tuberkulosis. Ada 5 poin di dalam aksi gelis itu. Pertama, bagaimana kita melakukan penguatan terhadap kelembagaan, yaitu dengan dibentuknya tim percepatan TB di Kota Bogor. Kemudian yang kedua, kita membentuk suatu kebijakan atau regulasi dengan adanya rencana aksi daerah. Ya, rencana aksi daerah penanggulangan TB di Kota Bogor. Kemudian yang ketiga, melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu melakukan dengan adanya RW siaga TB. Nah, kemudian yang keempat yaitu kita pengembangan teknologi informasi. Saat ini kan kita harus ada digitalisasi lah ya. Nah, salah satunya itu dengan pengembangan SIGERIS, jadi sistem informasi gerakan eliminasi tuberkulosis. Seperti itu aplikasi. Jadi SIGERIS ini menjadi reservoir bahwa kita pernah jadi menderita kasus COVID ya. Nah, bagaimana kita harus melakukan investigasi kontak, kemudian penelusuran, pelacakan kasus. Nah, inilah menjadi contoh sehingga di dalam sistem informasi di sini itu salah satunya adalah dengan strategi itu temukan obat yang sudah sembuh, yaitu kita melakukan penemuan, kemudian sudah ditemukan, dilakukan investigasi kontak, kemudian kita petakan, kemudian kita telusuri, kita obatin, kemudian kontak eratnya juga kita obatin gitu ya, dengan terapi obat. Kemudian selanjutnya faktor risiko yang lainnya, misalnya masalah kesehatan pun juga kita tidak lanjuti, yaitu koordinasi dengan OPD terkait. Dan terakhir yaitu pembentukan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan untuk TBRO yang selama ini kan kita belum ada. Pada tahun 2023 kita rujukan itu selalu ke rumah sakit Cisarua. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini dicanangkan dari bentuk rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit juga TBRO. Artinya di sini akan memberikan kemudahan akses. Yang dari jauh Cisarua nih Pak. Sekarang kita punya nih, Kota Bogor sendiri punya. Biasa. Jadi itu ya. Jadi Pak, selama Bapak menjalankan program ini Pak, yang udah kelihatan nih Pak tantangannya Pak. Jadi kalau tadi lihat orang-orang tuh udah terlacak nih sakit TB gitu. Kenapa sih Pak? Alasannya orang teh nggak berobat sampai sembuh rata-rata. Kenapa sih Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Ya. Jadi pada saat kita membuat gercep TB ini, tentu kan kita melihat dari sebetulnya apa penyebabnya, terus akar masalahnya apa. Nah, kita coba urai itu, ternyata akar masalahnya itu setelah kita identifikasi, satu, belum optimalnya terkait dengan promosi, kemudian komunikasi, informasi dan edukasi, baik dari aspek kita sebagai tenaga kesehatan maupun juga dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang itu kan kalau diinformasikan di awal mungkin pada saat itu iya. Tapi yang kita harapkan itu bukan iyanya, tapi yang kita harapkan bagaimana mereka mengetahui dan memahami apa yang kita sampaikan. Itu yang kita ingin tindak lanjuti ya.
Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masih adanya kasus TB yang di luar kota itu yang belum terlaporkan dengan baik. Yang di luar. Nah jadi ini ceritanya tuh kita itu kan pelayanan ada di puskesmas, kemudian ada di rumah sakit, ya kan? Jadi puskesmas itu kasus TB itu di angka 30%. Nah 9, sekian persen itu adalah kasus dari luar kota. Oh iya, sumbangsi dari luar ya Pak. Terus yang di rumah sakit itu pelayanannya di angka 60,sekian%. Nah 50,sekian% itu adalah kasus TB yang ada di luar kota. Kan untuk pengobatan TB ini, pelayanan TB kan tidak parsial gitu ya, semuanya maksudnya lintas batas itu. Siapapun yang berobat ya kita layani gitu. Cuma pada saat kita bicara lintas batas ada kasus dari luar masuk ke kita, ini kan yang menjadi kendala. Banyak yang kasus-kasus yang bersekolah, kemudian ada yang mangkir, kemudian ada yang berobat, kemudian tanpa balik lagi tanpa sepengetahuan kita, dan itu menjadi dasar perhitungan kita di dalam angka dasar pengobatan TB. Kemudian koordinasi juga itu menjadi atensi kita, koordinasi antar jejaring ya, misalnya dari dinas kesehatan, kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian juga dengan masyarakat, kemudian juga dengan puskesmas dan rumah sakit di luar kota Bogor. Nah itu belum optimal ya. Selanjutnya adalah monitoring terkait dengan keberhasilan pengobatan ini dirasa juga belum optimal, artinya belum efektif karena data-data kasus itu kan masih, walaupun kita sudah bagus kan secara nasional, kita punya sistem informasi tuberkulosis STD itu udah bagus dayanya. Kemudian juga kita ada asigelis juga, dengan sigelis itu juga udah bagus. Tapi pada saat kita mengetahui untuk keberhasilan pengobatan, nah ini itu terasa belum optimal. Itu mungkin permasalahan yang kita alami saat ini. Jadi lumayan berarti Kota Bogor ini dapat sumbangsi juga ya Pak, ternyata setelah Bapak ceritakan. Jadi kita bisa tahu nih Sobat Sehat Cipaku, karena kebetulan Puskesmas Cipaku ini beririsan Pak dengan luar Kota Bogor, artinya dengan kabupaten, dengan kecamatan-kecamatan di sebelah gitu ya. Jadi mungkin banyak juga pasien kami di sini yang dari luar Kota Bogor gitu Pak. Kalau misalkan kita bercerita ya Pak ya, kalau kita misalkan cerita, kadang ada pasien yang datang berobatnya itu cuma 1 bulan Pak, merasa udah sehat, merasa udah sembuh gitu. Rumahnya kan punya anak kecil gitu. Itu tuh beresiko nggak sih Pak nih, biar Sobat Sehat pada tahu nih Pak gitu. Betul. Jadi faktanya untuk kita di Kota Bogor ya, pada saat tadi kita sudah identifikasi terkait dengan permasalahan faktor-faktor penambatnya, dan kita mengetahui bahwa dengan belum optimal informasi kepada edukasi itu betul-betul yang kita bisa rasakan. Contohnya stigma juga itu juga menjadi kendala di wilayah, sehingga memang kita butuh optimalisasi terkait dengan promosi, kemudian informasi, kemiskinan edukasi terkait dengan masalah TB. Karena kasus TB ini kan sangat bervariasi, dari mulai yang dengan ekonomi tinggi, kemudian ekonomi rendah, termasuk juga ekonomi yang status rendah ya. Dan itu sangat menentukan pada saat seseorang itu ingin melakukan pengobatan. Gitu. Ada orang yang mungkin statusnya ekonomi tinggi, paham, tapi mungkin karena merasa ingin dirahasiakan, itu juga tidak terlaksana, kan pengobatannya harus 6 bulan. Kenapa harus dirahasiakan nih Pak, pertanyaannya? Stigma tadi nih Bapak. Stigma. Menarik Bapak membahas stigma. Karena selama ini, maaf ya, ini apa yang kita sudah terjadi kondisi di lapangan, kondisi di lapangan, bahwa ada seseorang top manager gitu ya, karena memang dirasa ingin tidak mau gitu, tidak dirasakan oleh orang lain bahwa saya menderita TB, akhirnya merasa fine-fine aja gitu ya. Padahal kan kita udah tahu penularan TB itu kan melalui droplet kan.
kita bercakap-cakap gitu ya, Sedekat ini gitu ya, kita nggak tahu tuh intensitas kita, kemudian bagaimana kondisi tubuh kita juga bisa menjadi faktor risiko gitu untuk percepatan penularan. Nah ini yang kita khawatirkan, artinya dengan pendidikan yang tinggi, status pendidikan ini sangat-sangat berpengaruh juga terhadap seseorang untuk memulai pengobatan. Kemudian di skala menengah juga sama, terutama juga di yang skala untuk ekonomi bawah. Karena kenapa? Ini kita bicara kalau ekonomi bawah itu satu, bagaimana mereka terbatas dengan masalah pembiayaan, kemudian transportasi, kemudian juga akses. Nah itu yang menjadi kendala kenapa seseorang mungkin tidak datang ke fasilitas kesehatan. Padahal pengobatan itu kan harus 6 bulan. Itu sudah wajib lah gitu ya. Tidak ada harga tawar menawar lagi. Udah misalnya 1 bulan aja, gitu ya. Makanya tadi bilang 1 bulan gitu. Karena memang faktanya kita di Kota Bogor ada masih sebagian masyarakat itu yang mengatakan kalau 1 bulan, 2 bulan itu sudah merasa sehat gitu. Akhirnya udah aja gitu ya, baik-baik saja gitu ya, udah sembuh gitu. Ada juga yang memang makin tadi obat kemudian menolak dengan alasan bahwa kita kan tidak berobat juga, masih sembuh gitu. Nah masih ada pemikiran, masih ada. Makanya karakteristik kasus TB di Kota Bogor ya sangat-sangat bervariasi gitu. Artinya kita harus melihat situasinya dan karakter dari pasien-pasien kita, mana metode di dalam penyampaian itu yang lebih efektif. Contoh nih, ada kasus kita namanya nggak usah disebutkan ya. Ada di satu daerah di Kota Bogor, kita sudah sampaikan bahwa harus selesai ya pengobatan 6 bulan. Dan ternyata itu tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan berarti lebih dari 2 bulan itu dinamakan pola dan sudah tidak patuh. Nah kemudian si pasien ini berdagang di pinggir jalan, berinteraksi lah dengan banyak orang, tanpa membuka masker, menggunakan masker, gitu. Kan amannya enak ya. Jadi kita langsung berdiskusi saat itu terjadi penularan. Nah makanya kenapa bisa jadi kasus mungkin masih tinggi. Kemudian ada lagi seseorang berobat nih ke rumah sakit, naik angkot, ya kan, naik angkot tanpa masker. Nah kita itu satu angkot berapa orang di dalam? Ada 10 orang, jaraknya jauh. Artinya pada saat jarak itu kan tidak jauh ya, kasih ada komunikasi. Berarti ada risiko penularan di situ. Setelah dari angkot turun ke pasar, makin banyak lagi di pasar mau belanja. Nah pada saat belanja kita komunikasi dong, pedagang satu dengan pedagang lain. Nah udah itu berapa itu kasus TB itu. Makanya kenapa pada saat masih sedikit mungkin ya seperti itu. Terus kedua kita juga aktif itu di dalam kasus itu. Seperti itu ternyata menarik juga nih Pak ngomongin tentang TB ini Pak. Jadi mungkin mewakili pertanyaan masyarakat Pak, Sobat Sehat Cipaku terutama, memang kalau berobat TB itu bayar Pak? Ya, terutama di puskesmas ya Pak. Kalau kita itu kalau berbicara program itu sudah pasti gratis ya Pak. Bisa disampaikan Pak sebenarnya aku nih Sobat Cipaku bahwa pengobatan TBC itu adalah gratis. Ya, jadi nggak ada istilah pergi mangkir ya Pak ya. Apalagi nggak sampai beres. Jadi udah dijamin sama pemerintah, sudah dijamin. Makanya tadi kita pada saat kita hitung berapa jumlahnya tuh, makanya membutuhkan biaya yang banyak. Kita tuh pemerintah sudah banyak nanti, sudah difasilitasi obatnya, kemudian ada infokakra, kita ada dikasih namanya obat TPT. Obat itulah yang kita berikan kepada kontakra supaya nanti tidak terinfeksi oleh kasus di rumah, di perlindungan. Nah itu pun
masyarakat masih belum. Pada detik ini belum 3 bulan. Insya Allah kalau itu kita lakukan atau kita patuh, satu kasus TB-nya yang kita patuh di 6 bulan bisa insya Allah sembuh, kan TB bisa disembuhkan. Kemudian yang kontak juga bisa tidak tertular gitu. Jadi kedua-duanya untuk udah baik, pemerintah udah benar-benar baik gitu ya. Sampai keluarganya pun dilindungi gitu ya, yang sakitnya diobati sampai sembuh, keluarganya pun dilindungi. Oke, jadi Pak, harapan Bapak untuk program kerja habis ini dan juga mungkin terutama dengan penyakit TBC ini sendiri apa sih Pak? Ya, jadi dari wangsit tadi, balik lagi ke wangsit tadi itu ada 3 gitu ya. Bagaimana wangsit itu dengan kerja habis itu kita ada 3 poin penting di situ. Pertama itu kita bicara terkait dengan masalah kolaborasi. Kolaborasi. Yang kedua kita bicara terkait dengan integrasi. Nah, yang ketiga ada terkait dengan masalah kerjasama dengan jejaring. Nah, 3 poin ini kita lakukan dengan 3 aksi. Nah, jadi si kerja habis itu ada 3 aksi. Pertama adalah dengan pembentukan family care TV. Nah, jadi family care TV ini adalah salah satu pendekatan pemberdayaan itu kepada masyarakat. Di mana pendekatan ini kita lakukan itu dengan melembagakan dari lintas sektor. Nah, lintas sektor ini pertama yaitu penasihatnya ambulans. Kemudian yang kedua penanggung jawabnya itu kepala puskesmas. Kemudian yang ketiga itu ketuanya kasih kemas di kelurahan. Kemudian yang keempat itu ada pendamping. Nah, pendamping ini ada pendamping dari puskesmas, ada kader. Kemudian juga ada anggota keluarga. Nah, yang pendamping ini ada pendamping dari puskesmas itu penanggung jawab TB. Kemudian ada kesehatan jiwa, kemudian ada kader, kemudian juga ada anggota keluarga. Nah, kenapa anggota keluarga ini menjadi penting? Mungkin pada saat evaluasi kita bahwa pendampingan minum obat itu kita sudah lakukan, tapi kita belum optimal gitu. Nah, pendekatan ini yang kita lakukan dengan adanya penunjukan anggota keluarga atau pabilitas itu menjadi salah satu jembatan untuk memberikan tadi informasi dan promosi informasi kepada si pasien. Nah, anggota keluarga ini itu ditunjuk oleh anggota keluarganya. Apakah itu dia ayahnya, atau bisa ibunya, istrinya, atau kakaknya, atau anaknya yang dipercaya gitu ya. Nah, ini jadi menjadi suatu kelembagaan gitu. Makanya kita bicara kolaborasi gitu ya. Nah, ini yang kita keluarkan di situ. Terus tujuannya apa? Nah, secara berjenjang ini itu mempunyai peran masing-masing, yaitu memberikan bagaimana caranya si pasien ini bisa patuh minum obat. Gitu. Jadi bisa patuh minum obat selama 6 bulan. Kemudian apa yang dilakukan? Pertama, kita melakukan sosialisasi. Jadi setelah dibentuk lembaga, kemudian kita lakukan sosialisasi, kemudian kita lakukan pelatihan, kemudian juga kita berikan model edukasinya, gitu, promosinya kepada si anggota keluarganya gitu, untuk bisa menyampaikan kepada si ini. Nah, ini kita sudah lakukan. Nah, sebagai pilotingnya kita untuk Kota Bogor ini kita lakukan di Kecamatan Bogor Selatan. Kemudian di Kecamatan Bogor Selatan di mana? Yaitu di Puskesmas Bondongan. Nah, Puskesmas Bondongan pada ini di mana? Di Kelurahan Bondongan. Tapi alhamdulillah ternyata sudah mulai berkembang. Tidak hanya Bondongan saja. Kalau bicara kami di Diklat berarti di jangka pendek itu ya. Di jangka pendeknya itu harusnya Bondongan sekarang sudah berkembang. Itu ada Kelurahan Empang, kemudian sama Kelurahan Cikaret yang menjadi wilayah saja di Puskesmas Bondongan. Nah, selanjutnya di jangka menengahnya pun kita akan bentuk lagi, terutama untuk di kelurahan dan puskesmas di wilayah Kecamatan Bogor Selatan. Nah, ini sudah dikomunikasikan, kemudian juga kita sudah membuat komitmen banyak dengan teman-teman dari lintas sektor, dari camat, kemudian juga
kemudian juga dengan kepala puskesmas dan tim gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengembangan aplikasi namanya Pintar Habis. Nah Pintar Habis ini adalah aplikasi monitoring terpadu untuk keberhasilan pengobatan tuberkulosis. Nah tujuannya adalah untuk melakukan keterpaduan monitoring dari pasien case atau dari mulai dinas kesehatan, kemudian puskesmas, kemudian rumah sakit, dan si pamilikan tadi. Selama ini kan tidak tersentuh. Nah sekarang kita sentuhkan gitu, kita ikut dengan monitoring itu. Makanya kalau seseorang misalnya tidak terekam atau datanya tidak diketahui, maka ini akan kita ketahui di aplikasi si Pintar Habis ini. Dan di dalam aplikasi si Pintar Habis ini kita juga akan memberikan reminder kepada pasien-pasien yang sedang melakukan pengobatan. Nah reminder ini bisa langsung diketahui dari aplikasi ini. Jadi contohnya nanti kapan Anda berobat kembali, kemudian apakah sudah minum obat, itu kita reminder itu secara rutin gitu ya. Kemudian kalau misalnya seseorang itu sembuh, maka itu akan diberikan dengan sertifikat. Ada sertifikat lulus ya, ceritanya sembuh nih. Karena selama ini mungkin sudah ada, tapi mungkin percepatannya gitu yang belum, sehingga kita membuat udah kedua supaya, karena ada satu kasus, ada seseorang yang mau kerja kemudian ditanyakan sudah sembuh atau belum gitu. Nah ini sudah melalui surat keterangan dari dokter. Tapi kalau ini kita bisa keluarkan dengan sertifikat ini ditangani oleh kepala puskesmas bahwa yang bersangkutan sudah sembuh pengobatan. Kemudian di aplikasi itu pun ada konseling. Nah konseling ini bagi si pasien-pasien yang merasakan tadi dari rumah sakit menggunakan contoh pada saat minum obat tentunya itu kemudian atau ada gangguan mental, maka bisalah untuk melakukan konseling. Nah konseling ini itu dilakukan bisa langsung melalui dari aplikasi atau nanti dari petugas kami di puskesmas itu akan berkunjung sesuai dengan asesmen dari teman-teman di puskesmas. Makanya kenapa tadi ada program kesehatan jiwa dan itu untuk membantu psikososial si pasien sendiri. Ya jadi tidak hanya melakukan promosi, informasi, komunikasi, edukasi, tapi juga kita lakukan terus. Jadi memberikan pemahaman, kemudian juga memberikan masalah kesehatan jiwanya gitu, supaya mereka bisa aktif minum obat. Nah yang terakhir adalah terkait dengan kerjasama. Nah, jadi banyak yang permasalahan itu dari kerjasama. Nah kita sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor dan Kepala Dinas Kabupaten Bogor bagaimana kita bisa melakukan bersama-sama untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan tuberkulosis gitu ya. Dan ini program nasional kan, betul, kita bersama-sama. Kayaknya sih ya lintas batas ini baru kita membuat gitu ya, antara terobosan antara Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor. Jadi nanti lingkup dari substansi kerjasama itu ada bagaimana terkait dengan notifikasi kasus, kemudian bagaimana ada kasus perusahaan yang mangkir atau kita tindakan termasuk juga bahkan kita melakukan rujukan gitu ya. Nah semuanya itu sudah di launching pada tanggal 16 Juli Sri Paduga di Paseban Sri Paduga di Kota oleh Pak Wali Kota. Nah pada saat launching ini kita juga mengundang semua stakeholder, tidak hanya internal tapi eksternal. Nah siapa saja gitu ya, mulai dari pemangku kepentingan, kemudian ada wali kota, kemudian ada juga dari unsur sekda, kemudian ada mewakili, kemudian juga ada ketua DPRD,
kemudian para operator terkait, kemudian juga ada NGO, kemudian ada media, kemudian juga ada unsur pemerintah, kemudian juga ada kader, kepala puskesmas, kemudian PKK, kemudian akademisi, kita juga ada. Tujuannya apa? Pertama adalah kita ingin memberikan diseminasi atau penyebaran informasi bahwa ada satu program yang memang kita perlu tindak lanjuti bersama-sama, dan sifatnya tadi kolaborasi itu dan kerjasama. Jadi stakeholder itu antara internal dan eksternal. Alhamdulillah juga kita mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini ikhtiar kita ya untuk mencapai dan mewujudkan target eliminasi TB 2030. Artinya sekarang kita di 2025, berarti berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. Apa kita tercapai? Kita lihat. Kita ini ya sudah dijalankan. Kita ikhtiar dari berbagai lini caranya. Kota Bogor ini untuk inovasi sudah banyak. Ada si kasep, ada si tulis, ada benar-benar gercep. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita di dalam upaya meningkatkan keberhasilan modal tinggi. Ya. Jadi Pak, wah ini ikhtiar bareng-bareng, ikhtiar kita bersama untuk melihat nanti bagaimana 2030 kita 2030 program ini sudah bisa berjalan atau tidak, maksudnya angka TBC-nya bisa berhasil atau tidak, goalsnya gitu ya. Oke Pak, sebagai closing statement itu sudah kita ngobrol panjang lebar, waksil dan sebagainya. Closing statement Pak buat ini panggilan saya kita ke pendengar Cipaku, namanya Sobat Sehat Cipaku. Sobat Sehat Cipaku, Sobat Sehat Cipaku ini ada pesan yang mau disampaikan kan Pak buat Sobat Sehat Cipaku tentang budget habis atau tentang TBC ini, boleh Pak? Ya, silahkan sampaikan. Ya, terima kasih kembali. Ya, untuk masyarakat Sobat Cipaku, bahwa kita punya cita-cita besar, yaitu ingin mencapai target eliminasi TB di tahun 2030, bahwa kasus TB ini kita bisa turunkan dengan angka 65 per 100.000 penduduk. Tapi ternyata banyak hambatan dan kendala dan belum optimal. Tentu bahwa kita tidak sendirian, Dinas Kesehatan tidak berjalan sendiri, Puskesmas tidak berjalan sendiri, kemudian unsur-unsur tidak berjalan sendiri, tetapi kita harus bersama-sama untuk melakukan suatu upaya optimalisasi dengan program-program terbaru kita, yaitu dengan adanya kerja habis. Tentu ini tidak akan berhasil kalau tidak dilakukan secara kolaborasi dengan semua unsur dan stakeholder, termasuk dengan para masyarakat, gitu ya. Dengan pentingnya pemahaman, kemudian terupdate-nya informasi mengenai TB, kemudian cara pencegahannya, insya Allah bahwa masyarakat Kota Bogor bisa berikhtiar bersama-sama, kita bisa menurunkan kasus TB di Kota Bogor pada tahun 2030. Terima kasih atas kerjasamanya dan dukungannya. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng, sudah kita mengorkes ngobrolin tentang kesehatan, topik-topik yang lumayan ternyata sangat mendalam Pak. Ternyata itu tidak sesederhana yang saya tahu gitu Pak. Itu yang walaupun saya sehari-hari di Puskesmas banyak melihat kasus-kasus TB, ternyata lumayan menarik buat dari lebih dalam, dan yang penting buat masyarakat mau berobat sampai tuntas ya Pak. Betul, sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan gratis buat Sobat Sehat Cipaku nih. Kalau ada keluarganya, kalau ada sanak saudaranya yang kena TBC, suruh berobat sampai tuntas ya Pak ya. Betul, berobat sampai tuntas gratis ya Pak. Gratis. Oke, terima kasih Pak Bahi. Terima kasih buat sehatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.